Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Primary Mental Ability Associative Memory yang beranggotakan Denis Ifatul NIM 215, Rama Alifa NIM 218, Yeni Ariska NIM 219, Nadia Rizky NIM 225, Alia Dwi NIM 240, Alifa Kamila NIM 241, dan Anissa Trinurita NIM 244. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Primary Mental Ability. Teori PMA atau Primary Mental Ability pertama kali dikembangkan oleh Lois Leon Thurston, seorang tokoh psikologi yang memiliki berbagai kontribusi terhadap lahir dan berkembangnya teori inteligensi, statistik, serta analisis faktor dalam psikologi. PMA adalah sebuah teori yang mengkritik teori inteligensi G-factor yang dibuat oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Teori G-factor mengidentifikasi inteligensi sebagai komponen yang terdiri dari beragam aktivitas intelektual yang merujuk kepada satu kemampuan dasar yang disebut dengan general ability. Jika G-factor teori memandang bahwa inteligensi adalah satu kemampuan utama yang terbentuk dari 4 kemampuan khusus, maka berbeda halnya dengan PMA sebagai landasan teori alat ukur IST atau Intelligence Structure Test. Lanjut. Teori PMA tidak mengidentifikasi bahwa manusia hanya memiliki satu kemampuan dasar, melainkan ada 7 kemampuan dasar. Kemampuan dasar inilah yang disebut primary mental abilities. 7 kemampuan tersebut adalah verbal comprehension, yaitu pemahaman dalam membaca. Terdapat juga ada analogi verbal, yaitu memahami kalimat yang tidak terstruktur, dan juga ada penalaran verbal. Faktor yang kedua ada word fluency, yaitu mengenai nama objek dalam kategori tertentu mengenali rima kata. Yang ketiga ada number, yaitu kecepatan dan akurasi dalam problem matematika. Dan ada space, yaitu kemampuan membayangkan objek, yaitu membayangkan objek secara visual dengan rotasi tertentu. Dan ada associative memory, yaitu mengingat objek atau mengingat kata. Dan ada juga perceptual speed, yaitu mengenai detail visual terkait persamaan dan perbedaan dari sebuah objek. Dan faktor yang terakhir ada general reasoning, yaitu berpikir secara induktif dan juga deduktif. Ya, selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada associative memory. Nah, di sini dimensi associative memory adalah untuk mengingat suatu objek atau mengingat suatu kata yang biasanya disebut verbal. Memori asosiatif ini adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan memori seperti bagaimana membuat asosiasi dari hal-hal yang tidak berhubungan. Nah, analisis pertama pada tokoh Thurston tahun 1900 melaporkan faktor memori yang tampaknya dianggap mungkin hanya satu kelompok kemampuan saja. Lalu, 3 tes utama adalah semua jenis asosiasi yang dipasangkan angka-angka, angka kata, dan inisial terkait dengan nama keluarga. Thurston sangat memperhatikan kemampuan spesial. Oleh karena itu, ia menampilkan tes visual. 2 di antaranya adalah memori untuk gambar dan memori untuk desain geometris. Selanjutnya, atau disingkat IST. Pertama kali dikembangkan oleh Rudolf Amtheur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953 dengan teori dasar Primary Mental Ability atau yang disingkat PMA. Tes ini dikonstruksikan untuk usia 1 sampai dengan 60 tahun setelah uji coba terhadap kurang lebih 6.000 orang. Dari IST, bagian associative memory ada di subtes 9 atau dengan singkatan ME atau Markov-Gaben, yaitu daya ingat, perhatian, konsentrasi. Ada instruksinya, yaitu terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah Anda hafalkan. Coretlah jawaban Anda pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal.
Lalu selanjutnya ada contoh yang pertama, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah, lalu yang kedua, bunga perkakas, burung, kesenian, dan binatang. Dari IST subtes 9 ini mengukur yang pertama daya ingat, short term memory, dan long term memory. Yang kedua konsentrasi yang menetap. Yang ketiga reproduksi ingatan. Yang keempat kesiagaan mental. Yang kelima daya perhatian. Dan yang keenam memori atau ketepatan dan ketelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari tes kemampuan memori. Sebelum mengerjakan tes, para peserta diharuskan untuk menghafalkan kata-kata yang ada pada contoh ini. Kemudian peserta diberi waktu selama 5 menit untuk menghafalkannya. Kata-katanya berupa bunga yang berisikan bakung, flamboyan, mawar, sepatu, cempaka, kamboja, tulip rafflesia. Kemudian perkakas berupa blender, langsang, dandang, gunting, sekatur, oven, wajan, cangkul. Kesenian berupa lukisan, sintren, teater, ukiran, patung, wayang, kuintet, angklung. Binatang berupa harimau, iguana, pelanduk, rubah, ular, zebra, yuyu, dan virus. Kemudian buah berupa enau, nangka, siwalan, pomelo, markisa, kiwi, jambu, dan cempedak. Setelah menghafalkan semua ini selama 5 menit, peserta diberi waktu untuk mengerjakan soal selama satu soal 2 menit. Peserta menjawab sesuai dengan apa yang sudah dihafalkan di awal tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariska. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi di pembahasan ini ada konsep dan trik. Nah, yang pertama itu konsep mengingat kata berdasarkan kategori, yaitu trik menghafalkan abjad awal kita untuk setiap kategorinya. Kata untuk setiap kategorinya, yaitu jawabannya tuh seperti kata berawal A adalah angklung, termasuk dalam jenis kesenian. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang C. Terus yang kedua, konsep mengingat kata berdasarkan kategori, yaitu kata berawalan B dan diakhiri huruf G adalah bakung, termasuk dalam jenis bunga. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jawabannya itu A. Terus yang ketiga, ada konsep mengingat kata berdasarkan kategori. Kata berawalan D adalah dandang, termasuk dalam jenis perkakas. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu jawabannya yang benar B. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.